Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, dalam pembelajaran 4, pada subtema 2, tema 2, kegiatan anak-anak diawali dengan membaca sebuah cerpen atau cerita pendek. Apakah kalian pernah membaca cerpen atau cerita pendek? Nah, sekarang cobalah untuk membaca cerpen berikut ini. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Cerpen tersebut berjudul Tanggung Jawab Adik. Nah, tentunya ketika anak-anak membaca cerpen tersebut harus membacanya dengan penuh ketelitian dan membaca dengan cermat agar dapat mengetahui isi serta alur cerita dan pesan-kesan dari cerpen tersebut. Nah, ketika anak-anak sudah selesai membaca cerpen, kegiatan dilanjutkan dengan ayo menulis. Kegiatan ayo menulis adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari teks atau cerpen Tanggung Jawab Adik. Nah, cara menjawab atau cara mengerjakan ayo menulis ini, anak-anak menyalin pertanyaan demi pertanyaan di buku masing-masing. Setelah itu baru dijawab. Pertanyaan dalam ayo menulis ada 10 pertanyaan ya. Jadi kalau Bapak ulang, silahkan ditulis terlebih dahulu pertanyaannya, baru anak-anak menjawab. Nah, setelah selesai mengerjakan ayo menulis, anak-anak akan diajak kembali melanjutkan kegiatan, yaitu menganalisa sebuah kegiatan. Ya, apa itu kegiatannya? Yaitu ternyata pada cerpen Tanggung Jawab Adik, di sana ibu adik mempunyai usaha makanan, yaitu menjual kue ke warung-warung. Nah, dari usaha makanan itu, tentunya ibu adik akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan inilah anak-anak yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga adik. Sehingga keluarga adik dari keuntungan berjualan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu anak-anak ingat bahwa salah satu tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, supaya lebih jelas lagi tentang kegiatan ekonomi ya, mari kita baca kegiatan Ayo Membaca yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Nah, dalam kegiatan Ayo Membaca, tentu anak-anak membaca dengan teliti, cermat, dan penuh semangat agar dapat memahami maksud dari teks bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam teks ini, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi? Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Ya, ini kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ini adalah pengertian produksi. Dalam tayangan ini kita bisa lihat produksi di sini contohnya ada produksi gerabah ya. Kalau dalam lingkungan sekitar kita, kita bisa melihat produksi itu seperti produksi tahu,
produksi tempe, atau yang di Kumai kita kenal dengan produksi kerupuk amplang, ya, dan sebagainya. Masih banyak produksi-produksi yang bisa anak-anak temukan di lingkungan sekitar kita atau khusus umumnya di kota Kumai. Berikutnya kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, ya. Jadi setelah barang itu diproduksi, ya, maka disalurkan kepada konsumen, ya. Orang yang memproduksi namanya produsen. Orang yang mendistribusikan barang namanya distributor. Ya. Ini adalah distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Nah, konsumsi, apa itu konsumsi? Kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, seperti yang kita lakukan setiap hari, misalnya kita pergi ke warung, ya, beli teh gelas, itu namanya mengonsumsi. Kenapa disebut mengonsumsi? Karena kita mengurangi atau menghabiskan nilai barang. Dari yang teh gelas ada isinya menjadi kosong. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Nah, orang yang mengonsumsi disebut konsumen. Nah, itu anak-anak sedikit pengantar materi dari Bapak. Kemudian setelah anak-anak membaca teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ya, kegiatan penutup anak-anak adalah menuliskan, ya, jenis-jenis produksi, distribusi, dan konsumsi yang anak-anak temukan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar tempat tinggal masing-masing. Bapak kasih contoh, ya. Yang pertama misalnya produksi tempe, ya, produksi tempe. Distribusinya penjual tempe. Nah, konsumsinya membeli tempe. Nah, produksi tempe, penjual tempe, membeli tempe. Itu kegiatannya. Nah, contoh yang kedua, produksi ikan asin, ya, distribusinya penjual ikan asin, konsumsinya membeli ikan asin. Nah, atau mengonsumsi ikan asin, ya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak temukan secara mandiri, bisa dibantu oleh ayah atau ibu di rumah atau saudara yang ada di rumah. Demikian penjelasan materi dari Bapak untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengikuti seluruh petunjuk dari Bapak agar anak-anak dapat dengan mudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya pada video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.